Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Mami Alia. Di kesempatan kali ini, Mami kembali akan membawakan kisah bergenre horor, yaitu Santet 8 Penjuru Angin yang ditulis oleh Wong Caem. Santet adalah proses mencelakakan, merugikan, dan juga bertindak jahat yang dilakukan seseorang atau yang biasa disebut dengan dukun. Dengan menggunakan ilmu hitam, bisa dilakukan dengan jarak dekat dan jarak jauh. Namun, kebanyakan santet dilakukan dengan jarak jauh dengan berbagai media. Nama lain daripada santet adalah tenung, teluh, dan lain sebagainya. Sejak zaman Nabi, santet atau ilmu hitam sudah ada, guys. Bahkan nih, di zaman Android seperti sekarang ini pun santet tetap eksis terkadang di kalangan masyarakat kita. Hal-hal mengenai santet masih ada sebagian yang tidak percaya. Selalu timbul pro dan kontra. Karena apa? Karena santet sangat sulit dibuktikan secara ilmiah dan tidak masuk ke dalam logika kita, guys. Sebelum kita masuk ke kisah, mari kita berdoa dulu ya. Ini dia selengkapnya. Namaku Lisa, sebut saja begitu. Bukan namaku yang sebenarnya ya pastinya. Aku adalah seorang wanita single parent yang memiliki buah hati yang hebat. Dan aku juga memiliki keluarga besar yang luar biasa. Saudara kandungku semua ada 12 orang. Yang cowok ada 6 orang dan yang cewek ada 6 orang juga. Ku akui semua penderitaan yang kuceritakan di sini adalah kesalahanku. Mungkin jika dulu aku menurut kata orang tua, bisa jadi nasibku tidak seperti sekarang ini. Tapi ya sudahlah, semua sudah takdir ilahi. Tak patut ku sesali, karena pasti ini yang terbaik bagiku dan sang jagoanku. Semua bermula ketika masa-masaku sekolah di SMA. Sewaktu aku duduk di kelas 3 SMA, masa-masa itulah yang kata orang masa anak-anak mencari jati diri, lebih mengutamakan egonya. Apalagi aku seorang gadis yang pendiam, dan kuakui sedari kecil aku memang kurang mendapatkan perhatian seorang ayah. Maka ketika ada seorang cowok yang mendekatiku, yang memberi atensi lebih ke arahku, maka di situ juga aku terbuai. Cowok itu begitu baik dan getol mendekati aku, hingga akhirnya kami pun berpacaran. Sebut saja cowok itu Rudy. Juga bukan nama sebenarnya ya, guys. Karena melihat kedekatan aku dengan cowok itu, keluargaku ada yang pro dan ada juga yang kontra, terutama ibuku. Mungkin naluri seorang ibu yang sangat peka, yang tahu akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa anaknya nanti. Aku yang masih labil tetap pada pendirianku, tidak menghiraukan larangan ibuku. Akhirnya yang ditakutkan ibuku benar-benar terjadi. Aku pun mengandung. Ya, inilah hasil dari hubunganku dengan cowokku. Nasi telah menjadi bubur. Lalu mau bagaimana lagi? Ibuku yang mengetahui hal ini hanya bisa berurai air mata.
Aku hanya bisa meratapi nasibku. Ibuku lalu berunding dengan keluarga besar dan akhirnya diputuskan setelah lulus nanti langsung aku akan dinikahkan. Namun masih ada beberapa saudaraku yang tidak terima dengan kejadian ini, yaitu abang-abangku. Abang-abangku merasa tersinggung dengan cowokku karena telah menodai adiknya, dan itu berarti telah merusak masa depan adiknya. Keputusan sudah bulat. Abang-abangku pun terpaksa harus menuruti hasil rapat tersebut. Dan dari pihak keluarga cowok pun sudah bertemu dengan keluarga besarku. Dan akhirnya memang harus segera dinikahkan. Kebetulan hari kelulusanku tinggal 2 pekan lagi. Jadi waktuku tidak banyak untuk menyiapkan keperluan menikah. Hingga waktu tersisa 7 hari lagi. Di sekolah aku hari itu tak melihat batang hidung cowokku. HP-nya pun tidak aktif seharian. Aku menanti tetap tak ada dia. Aku coba tanyakan dengan teman-teman akrabnya. Sungguh jawaban yang kudapat dari teman-temannya di luar dugaanku. Si Rudi ternyata telah berangkat meninggalkan kota kelahiranku. Tanpa pikir panjang lagi, segera aku pergi menuju rumah cowokku. Ketika aku datang ke rumah cowokku, semua keluarganya hanya terdiam. Dan tak ada yang bisa memberi jawaban yang memuaskan aku. Tak mampu lagi memendung air mata rasanya. Sambil menangis, ku caci, ku maki semua keluarga cowokku. Tak ada lagi akalku bermain di situ. Begitu meletup-letupnya amarahku. Setelah semua perkataan kotorku telah habis keluar dari mulutku, aku pun berlari pulang tanpa ku sadari dengan ucapanku itu. Nah, disitulah awal penderitaanku yang lebih besar yang akan ku alami kelak bersama anakku. Keluarga besarku yang mengetahui kejadian itu lalu mendatangi pihak keluarga cowokku. Terjadilah ketegangan antara keluargaku dan keluarga cowokku. Abang-abang yang sedari tadi menahan diri akhirnya tak mampu lagi untuk bersabar. Maka terjadilah pemukulan terhadap salah satu keluarga cowokku. Tidak sempat berlarut perkelahian tersebut karena dipisahkan oleh masing-masing pihak keluarga. Hingga akhirnya keluarlah kata-kata yang mengancam keluargaku. Salah satu pihak keluarga cowokku mengatakan, "Aku bersumpah akan membalas semua perbuatan kalian. Akan kubuat keluargamu menderita. Ingat itu." Ibuku terkejut mendengar hal itu, tapi tidak dengan abang-abangku. "Silakan, kami tunggu," tantang abangku. Sebulan pasca kejadian itu, aku pun telah dinyatakan lulus sekolah dengan nilai pas-pasan. Bagiku tak masalah, karena memang aku ada rencana untuk tidak melanjutkan sekolahku. Dan tanpa terasa perutku pun semakin membesar. Bulan itu juga kejadian-kejadian buruk dan menyeramkan mulai ku alami. Suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu cowokku mendatangiku. Wajah yang terlihat memang wajah cowokku, tetapi ada yang berbeda. Pada wajahnya terlihat hitam gosong,
Matanya hitam semua. Terlihat wajah cowokku itu begitu merah. Di mimpi itu cowokku memarahiku, memaki-maki aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis, berusaha teriak, memanggil-manggil ibuku dan saudara-saudaraku yang lain. Tapi tak ada suara apapun yang keluar dari mulutku. Tak ada seorang pun yang membantu aku di mimpi itu. Aku tak mampu berbuat apa-apa. Serasa freeze semua anggota tubuhku. Hanya air mata saja yang berurayan. Pandanganku hanya tertuju pada sosok cowokku itu. Tak berapa lama, dalam mimpi itu muncul lagi beberapa sosok yang aneh-aneh dan mengerikan. Sosok-sosok itu sama dengan yang sering kulihat di film-film horor. Aku kira selama ini sosok-sosok itu hanya dongeng saja. Ternyata memang mereka ada. Di sisi kiri dan kanan cowokku itu sudah berdiri macam-macam demit. Ada si Kunti yang tertawanya begitu melengking. Ada juga si Gondrong alias Gendruwo. Serem banget ya pokoknya. Dengan erangannya yang menggetarkan, serta sosok beberapa perempuan yang wajahnya tidak karuan bentuknya. Semua mata mereka tertuju padaku. Mereka semua berusaha mendekati aku. Dan aku pasrah dan berusaha membaca ayat-ayat pendek yang kuingat. Seketika itu juga aku berhasil menggerakkan badanku. Seketika itu juga aku berusaha lari, tapi ada yang menahan kakiku. Kali ini sosok hitam pekat yang memegang erat kakiku. Tangisanku makin menjadi, "Lepaskan aku!" teriakku. Tiba-tiba cowokku mendekat sambil memegang perutku yang besar. "Rasakan balasanku," kata cowokku. Kemudian sayup-sayup ku dengar suara azan. Seketika itu juga aku tersadar dari mimpiku dan perlahan mendengar suara ibuku. "Alhamdulillah, Nduk. Akhirnya sadar juga kamu. Tidak apa-apa, Tona." Aku langsung memeluk ibuku. Ku ceritakan semua yang ku alami dalam mimpi kepada ibuku dan keluargaku yang lain tentunya. Ibuku berusaha menghiburku. Jika mimpiku itu hanya bunga tidur, katanya. Tetapi tetap saja aku merasa tidak tenang, karena aku merasa itu begitu nyata. Ibuku juga bilang bahwa aku ngigau teriak-teriak dari jam 2 sampai azan subuh. Akhirnya selepas bangun itu aku pun bergegas mandi untuk segera menunaikan sholatku. Selesai sholat pun aku tak berani kembali tidur. Padahal biasanya sering lewat subuhnya. Semenjak kejadian mimpi itu, pikiranku selalu terbayang-bayang wajah cowokku dan para demit-demitnya juga. Hari demi hari kulalui bersama calon bayiku, hingga akhirnya tiba masanya calon bayiku hadir ke dunia. Akhirnya proses bagi ibu bisa kulalui. Alhamdulillah, seorang bayi yang begitu menggemaskan telah hadir menemani kehidupanku. 3 tahun berlalu, si bayi telah tumbuh menjadi anak yang patut kubanggakan. Tiba masanya aku memikirkan masa depanku dan buah hatiku, karena sekarang hanya tersisa aku, anakku, dan beberapa adikku yang masih bujang. Ibuku telah pergi setahun yang lalu.
Sementara abang-abangku dan kakak-kakakku yang cewek semua sudah pada berumah tangga masing-masing. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tuaku. Malam itu hawanya begitu dingin. Maklum lah ya, seharian tadi kan hujan mengguyur di tepian kotaku. Baru berhenti sejam yang lalu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Anakku sudah terlelap. Mungkin kelelahan seharian bermain dengan temannya. Tiba-tiba aku merasa di bagian badanku terasa ada yang berat, terutama di sekitar pundak dan leherku. Pada malam itu hawanya dingin, tapi yang kurasakan di belakang tubuhku begitu panas. Mataku pun terasa berat sekali. Sebenarnya mau tunaikan sholat isya, tapi perasaanku begitu berat untuk melaksanakannya. Akhirnya aku putuskan bahwa tidur saja. Mungkin dengan tidur hawa yang tidak nyaman tadi bisa hilang pikirku. Seketika aku langsung tak sadarkan diri, terlelap dalam mimpi. Kali ini dalam mimpi itu kembali sang mantan cowokku yang telah lama aku lupakan. Ia hadir bersama para demit yang dulu pernah kulihat dalam mimpiku. Dia hanya berpesan jika hidupku tidak akan pernah tenang. Hanya sekejap aku pun terjaga dari tidurku. Entah apa maksud perkataan mantanku tadi. Perlahan ku buka, ku tutup dan kembali ku buka mataku. Astagfirullah. Tiba-tiba di depan wajahku sudah ada wajah wanita yang hancur, penuh darah dan ulat belatung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kembali cepat-cepat ku tutup mataku dan ucap istighfar berulang-ulang. Terdengar nyaringan lengkingan suaranya. Entah ku baca ayat-ayat apa saja yang ku ingat. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, doa makan, bahkan mungkin doa buka puasa pun aku ucapkan, guys. Karena saking paniknya aku. Mungkin ada sekitar setengah menit tidak ku dengar lagi lengkingan suaranya. Perlahan ku intip dengan membuka satu mataku. Alhamdulillah, dalam hatiku berucap. Langsung ku berlari keluar kamar. Tanpa ku sadari, aku meninggalkan anakku yang tertidur sendiri. Ku bangunkan adikku, lalu ku ceritakan kejadian yang baru ku alami. Dengan sedikit kantuk, adikku tidak begitu menghiraukan ceritaku. Akhirnya aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Begitu ku melihat jam dinding, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 4.30. Hampir subuh, pikirku. Sebentar lagi juga azan subuh. Kembalilah aku ke kamar. Baru keluar dari kamar adikku, tak kuduga di depan kamarku ada lagi cewek tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Kembali istighfar ku ucap. Tiba-tiba badanku freeze. Tak mampu kugerakkan sedikit pun. Demi cewek tadi menembus pintu masuk kamarku tertawa. Ya Allah, aku hanya berserah diri. Entah apa lagi yang harus kulakukan. Tapi tak berapa lama aku bisa menggerakkan badanku. Segera aku berlari ke kamarku. Karena teringat ada anakku di situ. Aku coba buka pintu kamar, tidak bisa terbuka. Padahal pintu itu tidak ada kuncinya. Maka tambah paniklah diriku. Ku coba terus membukanya sambil membaca ayat-ayat pendek. Dan akhirnya terbukalah pintu itu. Alhamdulillah. Ya Allah,
Di mana anakku? Bagiku dalam hatiku. Rasanya jantung ini mau lepas dari badanku. Kemana anakku? Apa jangan-jangan dibawa mereka para demit tadi? Ku buka jendela kamarku. Ku coba lihat keluar kosong. Ku cari. Ku lihat di sisi lain. Ranjangku mungkin terjatuh waktu tidur. Alhamdulillah, kulihat anakku masih terlalap tidurnya. Langsung ku angkat anakku untuk pindah kamar adikku yang lain. Karena lelahnya aku sampai lalai menjalankan kewajibanku sebagai muslimah. Keesokan harinya, kuceritakan kejadianku itu kepada orang rumah. Tak ada satupun yang percaya dengan yang kualami. Mereka malah menertawakan aku. Begitu juga kakak-kakakku. Mereka pikir hanya halusinasiku. Kejadian ini terus berulang-ulang selama seminggu. Tetap saja tak ada yang percaya dengan ceritaku. Hingga akhirnya ada salah satu adikku mengalami hal yang sama. Hanya bedanya dia melihat sosok hitam besar yang berbulu. Sejak kejadian itu, satu persatu keluargaku mulai percaya dengan omonganku. Sebulan kemudian, atas inisiatif keluargaku, maka kami mengundang seseorang yang memiliki kelebihan yang kebetulan direkomen oleh teman. Sebut saja Pak Dijon, karena beliau minta dipanggil begitu. Dan Sidin agak harat juga pinanya. Kata teman, Sidin nih hebat banget pinanya kalau bercerita ngusir dedemit. Hampir semua dedemit kabur bila ketemu Sidin. Hehehe. Mungkin dalam hatiku lari mendekat kalau layak, karena aku punya feeling orang ini kurang meyakinkan bisa mengatasi masalah keluargaku ndak. Setibanya di rumah kami, Pak Dijon langsung action. Katanya, Sidin sudah dapat perlawanan dan demit di rumah itu. Aku hanya bisa kerikkan dahiku. Makin bertambah kecurigaanku. Setelah beberapa menit melakukan ritual, maka clearlah urusan Pak Dijon. Kata beliau, dedemitnya sudah pada pergi. Demi menghormati Sidin, aku pun mengucapkan banyak terima kasih. Padahal dalam hatiku nih, rumah ini masih belum bersih. Karena hawanya masih terasa tidak nyaman. Semenjak hari itu, suasana di rumah kami pun bukannya bertambah nyaman, semua jadi tambah runyam. Setiap hari ada aja diributkan, padahal hal-hal sepele aja. Dan aku pun semakin lelah. Selain gangguan dari dedemit, masalah dengan saudara juga tambah buruk. Sementara masa depanku, kurasakan semakin gak jelas. Setiap aku memulai sebuah hubungan dengan pria lain, pasti gagal. Sementara pernah kutanyakan dengan pria yang pernah mendekati aku. Kata mereka yang dilihat dari aku tuh bukan sosok aku, tapi sosok wanita yang menyeramkan. Astagfirullah, sampai begitu pengaruh negatif itu. Bulan berganti bulan, setahun telah berlalu. Tak banyak yang berubah, semua hanya stuck di tempat itu. Lagi dan lagi, pernah aku coba ikuti sebuah acara ruqyah masal, namun hasilnya hanya malah jadi bahan ketawaan. Orang yang meruqyah aku malah terkejut ketika aku hanya menertawakan mereka. Aku tahu itu bukan aku lagi yang tertawa. Ketika aku diberi air, malah aku sembur ke muka peruqiyannya. Semua tanpa aku sadari. Setahun kemudian, aku berusaha untuk hijrah. Berusaha aku lawan. Aku buang semua hal-hal buruk yang ada di diriku. Aku mohon ampunan Allah. Aku berniat merubah diriku. Aku putuskan berhijab. Bukan karena lagi tren hijab ya guys, tapi memang niatku untuk berubah. Banyak saudara-saudaraku yang heran dengan perubahanku, tapi mereka semua support, alhamdulillah.
Walau aku telah berubah, tapi tidak dengan demit yang ada dalam tubuhku. Entah sejak kapan dia bisa bersemayam dalam tubuhku. Aku sendiri juga tidak mengetahui hal itu. Perlahan-lahan banyak hal yang mulai aku pahami dari agamaku. Majelis taklim pun aku ikuti walau tak rutin. Ibadah salat 5 waktu berusaha terus aku giatkan walau masih bolong-bolong dan tak tepat waktu. Hingga suatu hari, entah ini hidayah atau memang udah jalanku, aku dipertemukan dengan sebuah keluarga dari teman kakakku. Mereka sepasang suami istri yang masih terlihat muda, mungkin sekitar 30-40 usianya. Kedua orang ini terlihat sederhana. Terlihat dari tutur kata mereka sudah membuat aku bergetar. Ketika aku menjabat tangan mereka untuk bersalaman, ada sebuah energi yang aku rasakan dan itu kontras dengan sesuatu yang ada di tubuhku. Astagfirullah, apa ini dalam hatiku? Badanku serasa bergetar hebat, tapi sengaja aku tutupi di depan mereka, walau sebenarnya mereka sudah tahu karena aku melihat ekspresi wajah mereka. Sepasang suami istri itu adalah Mas Re dan Mbak Tia, bukan nama sebenarnya ya guys, sebut aja begitu. Malam itu juga aku diruqyah oleh Mas Re dan istri. Di rumah mereka sudah hadir beberapa kerabat tuan rumah. Tak perlu waktu lama, setelah aku diberi minum air yang diberi oleh Mas Re, langsung aku tertawa meringgi. Aku merasa itu bukan diriku lagi, karena aku sudah berada di dunia lain. Saya mendengar suara Mas Re untuk melawan demit yang ada dalam tubuhku. Susah payah aku berusaha melawan. Ku muntahkan, tidak juga berhasil. Aku melihat sosok wanita di tubuhku itu menangis, tapi dia tidak mau keluar dari tubuhku. Akhirnya Mas Re dan kerabatnya memutuskan untuk menarik paksa demit yang ada dalam tubuhku. Aku pikir setelah berhasil menarik keluar demit tadi, maka masalahku clear. Ternyata itu baru awal. Masih ada 7 demit lagi, kata Mbak Tia. Astagfirullah, kok bisa banyak begitu? Tanyaku pada Mbak Tia. Ada yang sengaja melakukannya, Nduk, kata Mbak Tia sambil tersenyum. Belum sempat kulanjutkan pertanyaanku, tiba-tiba kembali tubuhku bereaksi. Astagfirullah, tubuhku kembali dirasuki sesosok wanita kuntilanak. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Berusaha aku dari dalam tubuhku melawan sosok ini. Sekuat tenaga aku ingin mengeluarkan sosok ini, tetap aku tak mampu. Sosok itu malah tertawa. Kembali Mas Re dan kerabatnya membantu mengeluarkan sosok tersebut. Kejadian ini terulang terus sampai 8 kali. Betapa lelahnya diriku. Banyak menguras energi dan pikiranku. Hingga akhirnya proses ruqyah itu pun selesai. Setelah proses ruqyah itu, ada sedikit perbedaan yang kurasakan. Badanku tidak lagi terasa berat seperti biasanya. Sebelum pulang, kusempatkan bertanya pada Mbak Tia mengenai keadaanku. Apalagi setelah ku tahu bahwa hal-hal yang buruk itu memang disengaja. Mbak Tia menjelaskan bahwa orang yang melakukan itu adalah mantan cowokku. Sudah kuduga. Aku hanya bisa istighfar. Semoga ini berakhir. Lalu aku pun pamit dengan keluarga Mas Re dan Mbak Tia yang telah banyak membantuku. Setibanya aku di rumah, tiba-tiba hawa hangat sekeliling badanku. Aku langsung ambil air wudhu, mau menunaikan kewajibanku. Selesai berwudhu, hawa yang hangat tadi berubah menjadi panas dan berat.
di pundak dan leherku. Ya Allah, apalagi ini? Dalam hatiku bertanya. Ternyata ada lagi yang merasuk dalam tubuhku. Tapi aku tetap sadar, mungkin dia hanya mampir, pikirku. Kejadian ini terus berulang. Minggu kedua kembali aku ruqyah dengan keluarga Mas Rey. Begitu juga minggu ketiga dan keempat. Demit yang merasuk di tubuh ini berubah dan berubah jumlahnya. Kadang ada 3, kadang ada 5. Ya Allah, aku hanya bisa pasrah. Mungkin karena aku sudah terlalu sering bertemu. Kami sudah seperti keluarga sendiri dengan keluarga Mas Rey. Hingga akhirnya suatu hari kakakku yang cewek yang telah berkeluarga minta diruqyah juga. Nah, disinilah mulai terkuak sedikit demi sedikit tentang masalahku. Sekejap kakakku dan suaminya diberi air dan dibacakan doa oleh Mas Rey. Kakakku yang cewek tidak bereaksi apapun. Malah kakak iparku yang langsung berubah berontak. Setelah dinetralisir oleh Mas Rey, iparku pun tersadar. Selang beberapa detik, tiba-tiba iparku kembali berubah. Namun kali ini lebih tenang. Ternyata yang masuk dalam raga iparku adalah pedautan keluargaku. Beliau sebenarnya sudah lama di sisi kakakku yang cewek. Hanya belum bisa berbuat banyak karena keturunan beliau belum bersih dan belum yakin benar dengan hal-hal mistis. Dari datuk juga lah akhirnya aku tahu lebih banyak lagi mengenai masalahku. Kenapa aku bisa dimasukin demit yang tidak hanya 1 atau 2 dan itu kebanyakan kuntilanak? Ujar datuk, aku terkena kiriman atau santet dari mantan cowokku. Santet itu dengan media foto. Akhirnya datuk meminta ke keluarga Mas Rey untuk memandikan aku di hari Jumat agar membuang semua yang buruk dari tubuhku. Hari Jumat pun tiba dan aku pun melakukan ritual seperti yang diminta datukku. Dan begitu malam tiba, aku masih di rumah Mas Rey bersama kakakku yang cewek dan suaminya. Tiba-tiba suami kakakku kembali kerasukan. Kali ini beda lagi, dengan agak terengah-engah seperti habis berlari. Ternyata yang merasuk itu anak buah datukku yang diutus ke Jawa atau ke dukun mantan cowokku. Di sini anak buah datukku menceritakan kalau cara santet di sana menggunakan fotoku dan fotonya disatukan di sebuah wadah, di mana di wadah tersebut sudah dicampur darah mantan cowokku dengan darah binatang, berbagai macam kembang secari kain kafan dan tanah kuburan. Dan sang dukun hitam tersebut sengaja membuka 8 penjuru dari ragaku agar bisa dimasukin para demit dari 8 penjuru angin. Jadi walaupun sehari dikeluarkan, nantinya akan datang lagi dari arah yang lain. Kadang hanya sekedar lewat daerah tertentu pasti akan ada yang nempel. Dalam artian aku mudah dimasukin sosok makhluk gaib. Astagfirullah, begitu kejamnya mantan cowokku. Apa salahku? Astagfirullah. Aku kehabis pikir setelah dia meninggalkanku. Sekarang dia mau menghancurkan hidupku dan anakku. Dalam pikiranku, setelah aku, keluargaku, dan keluarga Mas Rey tahu penyebabnya, maka dikirimlah datukku beserta anak buahnya ke tempat dukun itu, tentunya dengan cara gaib. Tujuannya untuk memusnahkan santet dari mantan cowokku dan menutup 8 penjuru angin. Tadi malam itu juga mereka langsung ke tujuan.
Selama 1 jam aku menanti kabar dari Datuk. Selama itu juga tubuhku beraksi gak karu-karuan. Gelisah, panas, di belakang berat, di pundak berat, kram di kaki dan perut berasa mual, kepala pusing. Ya Allah, rasanya seperti ngilu. Rasa ada yang mau keluar dari ragaku. Beberapa menit kemudian suami kakakku kembali kesurupan. Ternyata Raja Demit dan dukun itu dia berusaha berontak. Seketika ditegur oleh tuan rumah, yaitu Mas Re. Demit itu pun terdiam. Demit itu mengaku kalau dia diperintah oleh dukun suruhan dari mantan cowokku. Dia pun meminta ampun. Tentu saja kami yang menyaksikan hal tersebut tidak percaya begitu saja. Mas Re lalu menghancurkan Demit tersebut. Tak berapa lama kakak iparku kerasukan lagi. Kali ini siluman harimau. Rupanya siluman harimau ini hadir untuk memenuhi janjinya dengan datukku yang sesama gaib. Antara datukku dan siluman ini memang ada perjanjian agar menutup dan membuang yang buruk dari keturunan datuk. Jika tidak dibuang, maka datuk dan pasukannya yang menyerang kerajaan siluman tersebut. Siluman ini adalah salah satu penguasa sebuah gunung yang terkenal di Jawa Timur. Melalui siluman inilah semua penjuru tadi ditutup sambil diawasi Mas Re dan keluarganya. Akhirnya perlahan-lahan reaksiku tadi mulai berangsur normal. Alhamdulillah, kejadian malam ini cukup menguras tenaga dan pikiranku, namun hasilnya tidak mengecewakan. Perlahan air mataku mulai membasahi pipiku. Aku teringat akan masa laluku, dan sekarang banyak hal yang kulalui bersaka buah hatiku. Sedih bila membayangkan anakku. Aku tidak bisa membayangkan bila aku tiba-tiba tiada hanya karena masalah dendam. Bagaimana kelak malaikatku bisa tahu akan Tuhannya, tahu akan kejamnya dunia, atau akan kasih sayang dari ayahnya. Sudah, Lis, semua sudah berlalu. Masa lalu bisa saja membuat orang terluka, tapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Wejangan dari Mbak Tia. Sepulang dari Rukia, aku langsung beristirahat bersama anakku. Hawa di rumah pun sudah berubah, terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Keesokan harinya, bangun subuh terasa lebih fresh. Segera aku ambil air wudhu dan lanjut tunaikan kewajibanku. Selesai sholat, kupandang wajah anakku yang lagi terlelap. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena Dia aku bisa selalu berdiri tegak. Bersiap aku masak karena aku harus jualan untuk menjemput rezeki yang diberikan Allah. Untuk aku dan sang buah hatiku, tak pernah sedikit pun aku menaruh dendam dengan mantan cowokku. Aku tahu semua ini hanya ujian, dan juga pasti ada kesalahanku di masa lalu yang harus aku bayar di dunia ini. Allah Maha tahu yang terbaik buat umatnya. Terakhir aku bertemu dengan mantan cowokku adalah dalam mimpi, di mana dalam mimpi tersebut akulah yang meminta maaf atas semua kesalahanku di masa lalu. Di dalam mimpi tersebut mantan cowokku malah terlihat kurus sekali, hanya tersisa tulang. Dia hanya bisa tertunduk malu. Mungkin ini ganjaran Allah untuk dirinya. Wallahu alam. Aku pun bisa melepas masa lalu aku dengan senyuman terindah bersama malaikat kecilku. Kisah ini selesai. Cinta itu butuh membawa tangis, bukan buat putus asa, tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan yang terbaik. Bukanlah yang datang dengan segala kelebihan, namun yang tidak pergi karena segala kekurangan kita. Hanya untuk malaikat kecilku. Terima kasih
buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini, dan makasih juga untuk penulisnya ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya guys.